Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi. yang saya hormati Bapak Furkoni Distira, SSI Mkom, selaku eh, dosen pengampu mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Wawan Setiawan, ada Muhammad Reza Akbar dengan saya sendiri, ada Agung Hadi Suprobo, dan ada Rizky Febriani. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan, menjelaskan sedikit banyaknya sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anemia dengan menggunakan metode Terama Bayes. Langsung saja ke pembahasan. Next. Oke, sistem pakar. Sistem berbasis pengetahuan merupakan salah satu dari sistem pakar, sedangkan sistem pakar sendiri merupakan salah satu bagian dari bidang kecerdasan buatan dan salah satu sistem dari sistem berbasis pengetahuan merupakan sistem berbasis rule atau rule-based system, di mana basis pengetahuannya berupa aturan-aturan rules. Di sini ada elemen manusia dalam sistem pakar. Yang pertama ada pakar itu sendiri, dan yang kedua ada knowledge engineer, yang ketiga ada user. User ini terdiri dari klien yang bukan pakar, yang menginginkan nasihat langsung. Di sini sistem pakar bertindak sebagai konsultan atau advisor atau penasehat. Yang kedua, pelajar yang ingin belajar, sistem pakar di sini bertindak sebagai instruktur, pembangun sistem pakar yang ingin meningkatkan knowledge. Di sini sistem pakar sebagai partner. Pakar di sini bertindak sebagai kolega atau sebagai asisten. Yang keempat ada pihak lain, misalnya sistem builder, tool builder, vendor, dan staf pendukung. Selanjutnya ada teori dari teori Bayes sendiri. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Di sini ada contoh rumus secara umum. Dalam notasi ini PAB berarti peluang terjadinya A bila B terjadi. PBA peluang terjadinya B bila A terjadi. Sebaliknya, peristiwa B bisa terjadi jika salah satu dari N peristiwa yang saling asing A1, A2, dan seterusnya juga terjadi. Lanjut, poster system. Anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit atau red cell mass sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer atau penurunan oksigen carrying capacity. Di sini contoh atau poster sistemnya. Kita mengikuti materi yang kita bawakan. Di sini ada mendiagnosa penyakit anemia. Di sini poster sistem pakarnya ada P1 itu kita membaca nama jenis penyakit yang terdiri dari 3, ada anemia aplastik, anemia defisiensi zat besi, dan anemia kronis. Di sistem pakar diagnosanya kita bagi 3 juga, P01 yang tadi nama-nama penyakit jenisnya, ada P01, P02, dan P03. Nanti sistem di sini aplikasi yang kita jalankan uh, apa namanya uh, mendeteksi dari nama-nama jenis penyakit ini yang berdasarkan gejala-gejalanya. Contohnya seperti P01 itu ketika kita pilih jenis penyakitnya, nanti
di sistem pakar diagnosisnya dia akan keluar gejala-gejala yang mendasarkan dari jenis penyakit tersebut gitu, dan seterusnya P02 dan P03. Untuk poster sistem kurang lebihnya seperti itu, nanti lebih lengkapnya kita jalankan aplikasinya. Lanjut, ada flowchart sederhana atau aplikasi sistem. Di sini langkah-langkah sederhana perhitungan bias di sistem. Yang pertama ada probabilitas dari tiap evidence untuk masing-masing hipotesis. Yang kedua ada probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun bagi masing-masing. Yang ketiga probabilitas hipotesis memandang evidence. Yang keempat probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Yang kelima, nilai kesimpulan dari teorema Bayes dengan cara mengalihkan nilai probabilitas. Nah, di situ ada flowchart-nya dari start, mulai, terus kita daftarkan pernyataan gejala anemia yang tadi P01, P02, lalu kita pilih gejala yang dialami, nanti aplikasi akan memunculkan gejala-gejala dari penyakit yang kita pilih jenis penyakitnya tadi. Lanjut. Link demo aplikasi mungkin ini nanti bisa dijelaskan di lebih lengkapnya oleh teman kita Wawan. Lanjut, next. Baik, perkenalkan saya Wawan Setiawan, NPM 2021 43570017. Saya dari kelompok 3 sebagai perancang aplikasi. Terima kasih. Baik, selamat datang kembali bersama saya Wawan Setiawan dari kelompok 3. Kali ini di bagian demo aplikasi atau sistem yang telah kita bangun, yaitu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit anemia menggunakan teorema Bayes. Pada studi kasus ini kita menggunakan sistem web ya, supaya bisa diakses secara online oleh pengguna umum atau pasien. Nah, ini landing page-nya. Di sini ada dua tipe pengguna, yaitu pengguna umum atau pasien, atau secara umum pengguna internet, jadi bisa bebas digunakan, dan administrator atau dalam hal ini dokter gitu. Nah, jika belum punya akun untuk pengguna umum, mungkin bisa daftar terlebih dahulu dengan cara masukkan tanggal lahir dan email serta kata sandi. Kemudian daftarkan akun, maka sudah bisa digunakan akun tersebut. Karena saya sudah daftar, mungkin kita bisa langsung. Ini akun saya sudah didaftarkan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi, kita masukkan passwordnya juga. Nah, jika kita coba salahkan ya. Jika salah, maka ada notif password dan emailnya tidak sesuai gitu. Nah, kalau sesuai seperti ini, langsung ke halaman utama menunya, yaitu pengecekan anemia menggunakan pengecekan penyakit anemia menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini cukup mudah dan user friendly gitu ya untuk user yang kebilang awam, karena user hanya cukup mengisi kolom di yang terasa. Jadi gejalanya sudah ditentukan oleh dokter, gejala apa saja gitu. Jadi user hanya cukup gejala ini terasa atau tidak. Jika terasa, maka dicentang gitu, maka warnanya akan menjadi hijau untuk menandakan bahwa gejala tersebut dirasakan oleh tubuh. Misalkan lemas di seluruh tubuh, demam, misalkan kesemutan di kaki, terus nyeri pada ulu hati, mimisan tidak gitu ya, atau ini muntah-muntah. Setelah gejalanya semuanya dirasakan sudah cukup, maka tinggal disubmit. Maka sistem secara otomatis akan menghitung probabilitas Bayesnya. Kita klik OK, maka resultnya akan tampil di sini. Nah, hasil perhitungannya yaitu anemia aplastik, probabilitasnya 33,27, anemia kronis 33,27, anemia defisiensi zat besi 20,76%. Nah, maka dengan perhitungan tersebut Anda terindikasi anemia aplastik dengan probabilitas 33,27%. Nah, untuk perhitungan detailnya juga kita bisa lihat nih, apa sih yang dilakukan sistem untuk menghasilkan nilai seperti ini. Nah,
mulai dari probabilitas tiap evidence berapa nih dapatnya. Ini kan bobotnya sudah di set sama admin gitu, kita tinggal menjumlahkan secara sistem. Dapat ini yang hipotesis ketiga juga dapat, sampai akhirnya kita dapat presentasinya, probabilitasnya berapa sih, lalu diurutkan mulai dari terbesar, maka itu probabilitasnya dia. Nah, ini kan karena sama nih, jadi diurutkan yang terbesarnya adalah anemia aplastik. Nah, di sini secara sistem ini sudah bisa direset. Kita udah tahu nih hasilnya, mau cek lagi dengan gejala lain, misalkan mau cek dengan gejala lain, misalkan terasa lemas, demam, terus kulit tampak pucat, sama paha ini segini misalkan. Submit lagi, berhasil, maka hasilnya juga akan beda. Nah, di sini anemia defisiensi zat besinya yang gede, sekitar 28,6%. Anemia aplastiknya 26,77% dengan skema gejala yang dicentang seperti ini. Nah, kelebihan sistem ini bisa merekam atau menyimpan riwayat pengecekan. Kita bisa lihat di sini riwayat pengecekan. Nah, email penggunanya ini nih, ada identitasnya, umurnya berapa tahun, tanggal pengecekannya kita tinggal pilih. Karena ini belum dipilih maka nggak bisa. Harap pilih waktu pengecekan. Ini kapan nih? Ini riwayat saya pengecekan. Ini ada yang tadi nih jam 11. Nah, ini jam 11 hasilnya kan ini. Terus ini misalkan tanggal kemarin nih jam 10. Ini hasilnya. Nah, ini dengan skema gejala ini saya udah samakan dengan materi ya. Sini nih. Terasa lemas, ya ini untuk isiannya udah saya cocokkan. Hasilnya juga sama di sini. Sini 32,38%. Sini hasilnya kan. Nah, 32,8% terindikasi anemia aplastik. Nah, sama. Nah, dengan adanya sistem ini bisa membantu pasien gitu dalam memperhitungkan dirinya terkena anemia apa gitu. Ini dari sisi user, kita lanjut ke sisi admin. Kita dengan cara logout kemudian masuk ke admin. Karena saya sudah punya akun, tinggal masukkan saja akunnya. Salah karena saya mau login sebagai admin gitu, sedangkan ini usernya user admin. Di sini masih pengguna umum, maka kita harus pindahkan ke pengguna administrator. Maka loginnya, passwordnya salah, pasien.id. Login, kemudian masuk ke landing page utamanya. Nah, di menu admin ada dua menu, yaitu riwayat user check up. Nah, ini sama seperti user, cuma untuk seluruh user. Di sini kita bisa lihat user mana saja yang sudah daftar. Nah, ada ini yang tadi saya daftar ini, terus riwayatnya kapan saja, ini sama nih. Hasil perhitungannya kita bisa tampilkan kembali. Nah, sama nih hasilnya. Nah, yang utama di menu admin ini, admin bisa maintain untuk semua transaksinya gitu. Mulai dari tabel master penyakit, master gejala, dan transaksi antara keduanya, yaitu gejala terhadap penyakit. Nah, penyakitnya di sini di set 3 bisa ditambahkan juga, misalkan anemia apa. Di sini ya. Misalkan anemia Z gitu ya. Kita coba. Oh, karena gejalanya belum ada ya. Harus. Ini ada validasi nih, karena harus punya gejala terlebih dahulu. Nah, ini untuk gejalanya juga bisa kita tambahkan. Tadi akan ada 12 nih. Ini di maintainnya di sini kita bisa tambahkan gejala apa. Ini transaksinya. Nah, di sini dokter bisa menambahkan penyakit apa terhadap gejala apa gitu. Terus bobotnya berapa nih? Nah, nilai bobot ini tidak serta-merta muncul gitu. Jadi dokter sudah melakukan riset atau berdasarkan pengalamannya bahwa misalkan demam terhadap anemia aplastik ini berapa sih gejala atau bobotnya? Sekitar 0,4 gitu. Nah, dengan aplikasi ini dokter bisa melihat rekam medis user atau pasien yang login di aplikasi ini. Misalkan ini kapan saja nih, terus hasilnya apa gimana. Nah, bisa dilihat nih.
logout, kembali lagi ke sini. Nah, itu untuk demo aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit anemia. Terima kasih. Nah, manfaat dari aplikasi yang kita buat ini yaitu untuk melakukan pengecekan penyakit anemia dari gejala yang dialami dan dapat dilakukan secara online melalui browser. Dan juga dokter dapat melihat riwayat rekam medis pengecekan pasien. Lalu juga aplikasi ini simple dan ringan digunakan. Cukup sekian, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang maksimal. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, dapat diberikan di kolom komentar. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana, Gung?